pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Pencuri itu lambang daripada iblis yang datang untuk mencuri apa yang ada pada kita. Iblis itu dia ingin mencuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, ya. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, iblis tidak mau kita menikmati. Iblis tidak mau kita hidup di dalam kelimpahan. Dia selalu ingin mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana caranya iblis untuk mencuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Caranya adalah dia memakai strategi roh intimidasi, saudara. Intimidasi adalah strategi daripada iblis membuat kita orang percaya hidup di dalam ketakutan, saudara. Hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kelemahan dan merasa tidak berdaya. Jadi iblis itu selalu mengintimidasi kita dengan berbagai macam cara supaya apa? Menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dia tidak mau kita hidup di dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu dia selalu mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dia selalu datang dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya. Seperti contohnya, kalau kamu nanti selesai kuliah, kamu tidak dapat pekerjaan, bagaimana masa depanmu? Kalau kamu misalnya di PHK, bagaimana kamu bisa dapat pekerjaan lagi enggak? Bagaimana kalau pelangganmu tidak ada, kamu bisa bayar tagihan enggak? Bisa bayar karyawan enggak? Pikiran-pikiran kekhawatiran itu selalu datang kepada kita, membuat kita khawatir, mengintimidasi kita, saudara. Kalau Tuhan baik, kenapa aku sakit? Kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Ya, pikiran itu akan datang. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saya? Kadang-kadang muncul di dalam pikiran kita kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita, yang orang-orang tua yang mempunyai anak yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai khawatir, gimana ya kalau anakku nanti kuliah, apakah aku bisa membiayai kuliahnya? Waduh, bagaimana ya, apakah dia nanti dapat pasangan yang sesuai? Takut nanti dia mendapat pasangan yang tidak sesuai, bagaimana nanti kalau dia menikah, ya. Pikiran-pikiran kekhawatiran itu bisa muncul, datang, saudara. Itu yang saya alami, saudara. Saya kadang-kadang juga berpikir seperti itu. Waduh, gimana ya kalau anakku dapat pasangan yang tidak sesuai gitu. Ya, pikiran-pikiran itu kadang-kadang muncul di dalam pikiran kita, ya. Bagaimana kalau doamu tidak dijawab? Engkau sudah berdoa, sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi kok doaku kenapa tidak dijawab, Tuhan? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, tapi doaku kenapa tidak dijawab oleh Engkau, ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, intimidasi yang diberikan iblis kepada kita, kadang-kadang itu mencuri apa? Damai sejahtera kita, saudara. Ketika iblis berhasil mencuri damai sejahtera kita, saudara, ya, membunuh kita, dia akan membunuh iman kita. Kan di situ dibilang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Setelah dia mencuri damai sejahtera kita dengan roh-roh intimidasi, itu akan membunuh iman kita, bisa membuat kita khawatir, membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ngapain sih aku capek-capek melayani Tuhan? Kok aku ngalamin begini, kok aku mengalami begini? Ya udah, nggak usah, aku nggak mau melayani Tuhan lagi. Di situ iblis datang untuk mengintimidasi Yesus, saudara. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saudara, iblis datang dan mencobai dia, dengan mencobai Yesus dengan kata-kata intimidasi dan memakai firman, saudara, ya. Jadi kalau kita, ya, tidak suka baca firman, kita tidak tahu firman, saudara, iblis itu lebih tahu firman dari kita, saudara. Bayangkan, dia mencobai Yesus itu dengan apa? Dengan firman, saudara. Berarti iblis tahu Alkitab enggak? Tahu firman enggak? Wah, kalau kita enggak tahu firman, kita kalah dari iblis, ya. Nanti kita akan dikalahkan oleh iblis. Oleh sebab itu kenapa Pak Bram selalu mencanangkan PDF, pujian, doa, firman, supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis yang mengintimidasi kita.
Ya, kita lihat di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya. Yang pertama dia dicobai 3 kali, katanya yang pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ya. Ayat yang keempat. Tapi Yesus menjawab apa Bapak Ibu? Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus tidak mengikuti apa yang iblis katakan, saudara. Kenapa? Karena Yesus melawan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita perlu membaca merenungkan firman Tuhan. Ketika intimidasi iblis datang, kita melawan dengan memperkatakan firman Tuhan, saudara. Yang kedua, iblis mencoba Yesus lagi nih. Dia gak menyerah, saudara. Iblis itu, saudara, gak menyerah untuk datang menyerang kita, ya. Dia akan terus datang untuk menyerang kita. Supaya apa? Kita tidak hidup di dalam kelimpahan. Supaya kita jauh dari Tuhan, saudara ya. Ayat yang ke-6. Dia datang lagi yang kedua kali. Dia gak, wah ini Tuhan Yesus nih, wah gak bisa di ini nih. Dia ulang lagi, saudara. Tuhan Yesus ada dicobai, apalagi kita ya saudara ya. Ya, apalagi kita. Tuhan Yesus aja, iblis itu berani loh mencobai Tuhan Yesus, apalagi kita manusia. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa iblis datang lagi yang kedua kali, saudara. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Lalu apa jawab Yesus, saudara? Ayat yang ke-7. Ada pula tertulis. Yesus ya melawan intimidasi iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu ya. Jadi kedua kali ya, iblis gak menyerah, saudara. Datang lagi dia yang ketiga kali. Dia membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya. Ayat yang ke-9. Lalu dia berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Lalu apa jawab Yesus? Ayat yang ke-11. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, Bapak Ibu, ya, iblis itu dia tidak menyerah untuk datang menyerang kita, saudara. Lihat aja Tuhan Yesus aja sampai 3 kali dia datang ya mencobai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melawan dia dengan memperkatakan firman Tuhan, maka ayat yang selanjutnya ayat 11 kita, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Jadi iblis itu ketika dia datang menyerang kita, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saudara, mungkin 1 kali dia belum menyerah, datang lagi dia menyerang kita. Wah, pikiran kekhawatiran masih datang. Ya, kita sudah memperkatakan firman, datang lagi pikiran kekhawatiran, lawan lagi dengan firman sampai dia meninggalkan kita, saudara. Sampai kita merasa bahwa kita udah menang. Jangan menyerah, saudara. Jangan mengikuti apa yang kata-kata intimidasi dari iblis, saudara. Ketika kekhawatiran datang, saudara lawan dengan memperkatakan firman. Jangan, oh iya ya, nanti kalau begini gimana ya? Ya, jadi jangan setuju dengan intimidasi iblis. Halus lawan dengan firman, memperkatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus membaca dan merenungkan firman, saudara ya. Jadi kalau ada intimidasi iblis datang, kita langsung lawan dengan memperkatakan firman Tuhan.